Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fadila Agustin, di mana saya merupakan mahasiswi dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, di video sebelumnya dan sebelumnya lagi, kalau tidak salah ada 3 video, saya telah memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam yang saya tempuh di semester ini, di mana yang pertama saya telah membahas mengenai silvikultur hutan tebang pilih tanam Indonesia, kemudian yang kedua silvikultur tebang pilih tanam jalur, yang ketiga silvikultur tebang rumpang, dan kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai silvikultur hutan mangrove. Nah, untuk video sebelumnya, di sini saya akan mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena kondisi saya ketika melakukan sebuah tag video dari video mengenai silvikultur tebang rumpang itu sedang tidak fit, sehingga suara yang saya sampaikan, suara saya menjelaskan sebuah materi kemarin itu kurang jelas, tetapi saya harap teman-teman semua yang menonton video kemarin dapat memahami materi yang saya paparkan, karena di sana selain saya menjelaskan ada juga saya paparkan sebuah materi khusus untuk teman-teman dapat membacanya lebih rinci lagi dibandingkan mendengar suara saya. Nah, sekarang tidak perlu berlama-lama lagi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai silvikultur hutan mangrove dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam juga. Berikut ini judulnya, yaitu Silvikultur Hutan Mangrove. Ini data saya, yaitu Fadila Agustin dengan nomor induk mahasiswanya L1A119.007, dan dosen pengampu dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam ini yaitu Bapak Dr. Force Bambang Irawan, SP MSc IPU. Nah, kita masuk untuk yang pertama. Di sini sebelumnya teman-teman dapat melihat sebuah gambar, di mana di sini gambar yang saya paparkan ini merupakan gambar dari hutan mangrove atau hutan bakau. Seperti yang teman-teman tahu, kalau tanaman yang ada di hutan mangrove ini memang dia keadaannya menyatu ataupun tenggelam dengan air laut, di mana air laut atau air payau. Nah, di sini untuk penjelasannya, hutan mangrove atau hutan bakau atau hutan payau yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan sebuah tipe hutan yang berada di sepanjang pantai atau muara sungai yang keadaannya itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yaitu tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut, atau biasanya dia akan tergenang atau akan berada dalam pasang ketika sedang musim hujan. Nah, untuk substrat ataupun tempat tumbuh dari tanaman yang ada di hutan mangrove ini itu umumnya berupa lahan yang lumpur, dan hutan ini itu dapat menyebar dari kawasan tropis sampai dengan kawasan subtropis. Nah, di sini ada saya paparkan beberapa komposisi hutan mangrove, di mana komposisi hutan mangrove ini sebenarnya ada banyak sekali, tetapi tidak semua dari kawasan di lahan mangrove ini dapat ditumbuhi oleh beberapa tanaman ini, karena keberadaan dari tanaman-tanaman yang ada di mangrove ini itu juga dipengaruhi oleh intensitas dan juga genangan air, serta konsentrasi yang ada di laut ataupun yang ada di kawasan tempat tumbuhnya. Di sini untuk yang pertama ada komposisi atau jenis tanaman yang tumbuh di hutan mangrove itu adalah Soneratia spp, kemudian Avicennia spp, Bruguiera spp, Rhizopora spp, Seriops spp, Lumnithdera spp, dan Silocarpus spp. Nah, di sini untuk yang umumnya jumlahnya paling banyak dan melimpah di kawasan hutan mangrove ini ialah jenis dari Avicennia, kemudian Bruguiera, dan juga Rhizopora serta Seriops. Namun, untuk di hutan mangrove ini sendiri yang umumnya menerapkan silvikultur hutan mangrove itu merupakan jenis ataupun tanaman dari spesies Rhizopora spp. Nah, sekarang kita lanjut tujuan dari penerapan silvikultur hutan mangrove, karena seperti video-video sebelumnya, setiap namanya sistem silvikultur tentunya memiliki tujuan bagaimana penerapan itu dilakukan pada suatu kawasan hutan. Nah, kalau yang sebelumnya mungkin silvikulturnya itu digunakan umumnya pada lahan-lahan ataupun pada tumbuhan yang hidup pada tanah yang umum atau tanah mineral ataupun bisa juga tanah gambut. Nah, kalau yang ini merupakan
tanah atau hutan mangrove, di mana tujuan dari penerapan sistem silvikultur hutan mangrove ini tentunya yang pertama adalah untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kemudian pembuatan kayu bakar dan juga serpi kayu atau chips. Kemudian tujuan yang kedua, dengan adanya silvikultur hutan mangrove ini diharapkan berfungsi sebagai tempat berkembang biak, kemudian berlindung, tempat mencari sumber makanan atau sumber tenaga berbagai biota laut, kemudian untuk mencegah abrasi dengan adanya akar tanaman yang ada di hutan mangrove seperti akar-akar rhizopora, kemudian mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan juga sebagai stabilisator ekosistem perairan hutan mangrove. Nah, selain adanya tujuan ini, tujuan yang umum kita kenali dari penerapan sistem silvikultur hutan mangrove adalah untuk dapat membudidayakan suatu tanaman yang cocok pada kawasan hutan itu, sehingga kita dapat menghasilkan sebuah bibit-bibit atau dapat menghasilkan tanaman-tanaman berkualitas yang akan menghasilkan sebuah hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu yang nantinya akan berpengaruh dan bermanfaat untuk meningkatkan produksi serta ekonomi yang ada pada masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut, dan di sini utamanya pada kawasan hutan mangrove. Nah, setelah mengetahui bagaimana tujuan dari penerapan sistem silvikultur hutan mangrove ini, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari sistem silvikultur hutan mangrove ini sendiri, di mana sistem silvikultur hutan mangrove ini itu biasanya sistem silvikultur yang diterapkan dalam hutan mangrove dengan sistem pohon induk atau seed tree methods, di mana dengan penerapan dari sistem pohon induk ini, penebangannya itu dilakukan dengan meninggalkan sejumlah ataupun beberapa pohon induk pada suatu kawasan hutan mangrove sebagai usaha peremajaan hutan secara alami. Khususnya jenis-jenis pohon yang ditinggal ini adalah jenis pohon dari famili Rhizoporaceae atau Rhizopora, kemudian Bruguiera dan juga Seriops. Nah, biasanya juga penebangan ini kan kita melakukan peninggalan sejumlah pohon. Sejumlah pohon yang ditinggal ini biasanya diletakkan atau pohon-pohon yang berada di pinggir kawasan hutan mangrove yang dekat dengan laut. Karena dengan kita meninggalkan kawasan atau meninggalkan pohon-pohon pada kawasan tersebut, itu akan dapat berperan sebagai pencegahan erosi sehingga air laut ini tidak langsung masuk pada kawasan hutan mangrove, dan nantinya ketika kita akan melakukan penanaman lagi dari tanaman-tanaman jenis Rhizopora yang berada di kawasan mangrove ini, lahannya ini masih cukup optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya, dan lahannya itu tidak mendapat ancaman seperti tenggelam ataupun dapat menyebabkan erosi dan lain-lain sebagainya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan dari pohon-pohon yang ada di kawasan hutan mangrove ini dapat tetap optimal dan dapat terus berjalan dengan perkembangbiakan yang sangat-sangat baik. Sekarang lanjut untuk tahapan dari silvikultur hutan mangrove. Nah, seperti tahapan dari sistem silvikultur sebelumnya, yaitu pada silvikultur TPTI, TPTJ, serta tebang rumpang. Untuk tahapan silvikultur ini biasanya yang pertama itu penataan areal kerja atau dapat juga disebut dengan inventarisasi, karena kegiatan dari penataan areal kerja ini adalah inventarisasi, di mana inventarisasi yang dilakukan pada kawasan hutan mangrove ini yang pertama adalah untuk mengetahui objek inventarisasi. Biasanya objek inventarisasi ini yaitu lapangan ataupun kawasan dari hutan mangrove yang akan kita lakukan suatu penebangan ataupun pemanenan. Terus yang kedua, itu melakukan inventarisasi terhadap pohon-pohon yang ada di kawasan hutan mangrove, sehingga kita dapat mengukur mana dia pohon yang dapat kita tebang, mana dia pohon yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditebang, dipanen, dan hasil hutan dari penebangan itu dapat optimal digunakan bagi mencapai suatu produksi. Selanjutnya kita melakukan inventarisasi permudaan, di mana dengan kita melakukan inventarisasi permudaan ini, maksudnya adalah kita mengetahui mana dia pohon yang tidak dapat kita tebang sehingga dapat kita amankan atau dapat kita tinggalkan untuk dapat menjadi permudaan dan pertumbuhan nantinya yang akan menyusul dipanen setelah dia memenuhi syarat tumbuh seperti pohon yang akan kita lakukan inventarisasi untuk penebangan. Terus
setelah kita selesai melakukan berbagai macam inventarisasi tadi, yang terakhir dalam kegiatan ini kita melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data ini biasanya akan kita lakukan setelah data-data inventarisasi ini terkumpul, kita olah datanya sehingga nantinya akan diterapkan di lapangan sesuai dengan susunan-susunan dari data yang telah kita dapatkan. Selanjutnya, untuk tahapan silvikulturnya adalah penataan hutan, di mana penataan hutan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pemberian tanda batas, sehingga kita dalam melakukan pemanenan ini tidak langsung pada semua kawasan hutan kita lakukan pemanenan. Kita harus memberi batas blok mana, kemudian bagian mana yang harus dipanen, sehingga dapat kita bagi pekerja yang ini ada di sini, pekerja yang ini ada di sini, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pembagian wilayah kerja. Karena yang namanya pekerja ataupun tenaga kerja yang digunakan dalam melakukan sistem silvikultur itu tentunya ada banyak. Jadi untuk pembagian wilayah kerjanya yaitu tadi dengan kita melakukan pembagian berdasarkan tanda-tanda batas yang telah kita buat. Terus yang ketiga ada pembagian kelas perusahaan, di mana pembagian kelas perusahaan ini ialah pembagian kelas dari tanaman mangrove ini sendiri, di mana untuk pembagiannya yang pertama adalah tanaman mangrove permanen atau yang tidak dapat diganggu, terus yang kedua tanaman jenis Rhizoporaceae, dan yang ketiga adalah tanaman mangrove yang bukan jenis Rhizopora. Terus terakhir untuk penataan hutan ini adalah pembagian kerja tata hutan. Untuk yang selanjutnya, tahapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan rencana kerja, di mana penyusunan rencana kerja ini disusun dalam bagan kerja berdasarkan hasil inventarisasi yang telah kita lakukan. Dan penyusunan rencana kerja ini setahu saya itu tidak dilakukan dalam waktu H-1 atau H-2 dan H-3 sebelum kita melakukan pemanenan. Karena untuk rencana kerja dari kegiatan pemanenan tentunya udah cukup lama kita inventarisasi untuk kita lakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, penunjukan pohon induk, di mana penunjukan pohon induk ini dilakukan dengan memilih suatu pohon yang berdiameter minimal 20 cm untuk dapat kita tebang. Kemudian, yang kedua, pohon yang dapat kita tebang ini harus berbatang lurus, tajuk lebat dan sehat, atau intinya pohon yang dapat ditebang ini merupakan pohon yang memiliki keadaan yang sangat-sangat baik dan sangat optimal, sehingga nantinya dia akan menghasilkan suatu produksi hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu yang optimal pula dengan nilai jual yang tinggi. Terus yang selanjutnya, kita harus melakukan penunjukan pohon induk dengan melakukan pemberian nomor urut. Maksudnya di sini, ketika kita telah terjun ke lapangan untuk melakukan pemanenan, kita nantinya sudah tahu mana dia pohon yang harus kita tebang duluan berdasarkan jalur yang telah ditetapkan. Terus selanjutnya, penunjukan pohon induk ini kemudian dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Lanjut, tahapan kegiatan yang selanjutnya adalah penebangan pohon dan juga pengeluaran kayu, yang merupakan bagian inti atau pelaksanaan inti dari suatu sistem silvikultur. Di sini, kegiatan ini yang pertama adalah dengan melakukan persiapan peralatan. Tentunya ini sangat penting, karena kalau kita tidak melakukan persiapan peralatan, apa yang kita akan gunakan untuk melakukan suatu pemanenan. Terus yang kedua adalah melakukan sistem penebangan, di mana sistem penebangannya ini adalah sistem silvikultur hutan mangrove yang dijelaskan pada materi ini. Terus yang ketiga, melakukan usaha untuk mencegah kerusakan hutan, karena untuk melakukan suatu pemanenan kayu tentunya kita tidak bisa basing atau sembarangan melakukan karena dapat merusak suatu permudahan-permudahan tanaman yang ada di kawasan tersebut. Lanjut, tahapan selanjutnya adalah pemeliharaan bekas tebangan, di mana yang pertama itu dengan melakukan penjarangan, kemudian yang kedua dengan melakukan pembebasan tumbuhan pengganggu atau biasanya sejenis liana, dan juga yang selanjutnya adalah melakukan pengayaan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja tahapan atau kegiatan yang harus dilakukan dari pelaksanaan sistem silvikultur hutan mangrove, sekarang selanjutnya yang harus teman-teman ketahui dalam melakukan penanaman sistem silvikultur hutan mangrove. Setelah kita melakukan pemanenan, tentunya kita harus melakukan penanaman kembali, sehingga dia akan ada giliran atau ada tahapan untuk melakukan penanaman, dan
nantinya keadaan hutan di situ tidak habis karena harus dipanen terus. Dimana untuk cara penanaman yang dapat dilakukan dari silvikultur hutan mangrove ini, yang pertama adalah dengan melakukan pembersihan lapangan dan pemasangan ajir untuk melakukan jarak tanam dari penanaman mangrove. Terus yang kedua, melakukan pengumpulan buah di lapangan dari pohon induk, di mana buah-buah yang dikumpulkan ini tentunya buah-buah yang optimal dan cukup baik untuk digunakan sebagai benih dan juga bibit untuk penanaman. Terus yang selanjutnya adalah melakukan penanaman pada posisi ajir atau jarak tanam yang telah ditentukan tadi. Terus selanjutnya melakukan penyiangan hingga umur 2 tahun. Dan yang terakhir melakukan perlindungan hutan. Karena setelah kita menanam, kalau kita biarkan saja dan tidak kita lindungi serta kita pelihara, tentunya dapat menyebabkan tanaman-tanaman yang kita tanam tadi itu dapat mati, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, gimana? Udah dengar penjelasan dari saya mengenai silvikultur hutan mangrove? Saya harap semua materi yang telah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, baik dari mata kuliah silvikultur hutan alam ini ataupun video-video yang ada di YouTube channel saya ini, dapat sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk menambah pengetahuan dan dapat menerapkannya di kehidupan nyata tentang bagaimana sebenarnya penerapan dari suatu sistem silvikultur. Dan teman-teman yang mungkin memang bukan mahasiswa atau mahasiswi dari kehutanan dan yang mungkin baru ingin mengetahui bagaimana kehidupan mahasiswa, saya sangat merekomendasikan untuk masuk dalam program studi kehutanan, karena kehutanan itu asik. Dan dengan kita masuk kehutanan, tidak hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan yang ada di kantor, tapi teman-teman juga dapat melakukan kegiatan yang menyatu dengan alam sebagaimana penerapan dari sistem silvikultur ini. Maka dari itu, di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini hingga habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.